Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pengembangan syarat dan kode etik profesi keguruan. Saya Nanda Saira sebagai moderator dan teman saya yang beranggotakan Ahmad Rohaer, Elsa Nur Fazriyah, Fauzia Raihanisa, dan Marsha Syafarina. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai syarat yang berkaitan dengan diri. Saya persilakan. Langsung ke syarat-syarat yang berkaitan dengan diri. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu harus selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, selalu menjunjung tinggi kemuliaan ilmu pengetahuan. Lalu ada bersikap zuhud. Zuhud artinya memalingkan hati dari materi duniawi. Lalu tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi semata dan menjadikan penguasaan ilmu sebagai prestis atau kebanggaan. Selanjutnya ada menjauhi situasi yang bisa mendatangkan fitnah dan menjauhi perilaku yang dapat menjatuhkan harga diri. Lalu ada selalu memelihara syiar-syiar agama, baik yang wajib maupun sunnah. Lalu ada selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dalam pergaulan dan menjauhkan diri dari akhlak yang buruk. Syarat selanjutnya yaitu mengisi waktu yang luang dengan hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, membaca, menulis, lalu senantiasa belajar dan tidak merasa malu untuk menerima ilmu pengetahuan dari orang lain yang dinilai lebih rendah. Lalu rajin melakukan penelitian, menyusun dan mengarang dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu. Kemudian untuk syarat-syaratnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marsha. Selanjutnya pemaparan materi mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Syarat-syarat yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah untuk mengajar, hendaklah bersuci dari hadas serta menggunakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ketika akan berangkat ke sekolah untuk mengajar, hendaklah berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diajarkan tidak sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, ketika mengajar, hendaklah mengambil posisi yang dapat dilihat oleh semua siswa. Yang keempat, sebelum mulai pelajaran, hendaklah membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran dan membaca basmalah bagi muslim agar dalam proses pelajaran diberi keberkahan. Yang kelima, mengajarkan ilmu yang sesuai dengan hierarki nilai kemuliaan. Yang kelima, dalam mengajar, hendaklah selalu mengatur volume suara, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu keras. Yang keenam, hendaklah menyampaikan materi dengan cara yang sistematis dan jelas. Yang ketujuh, mengatur siswa yang membuat gaduh di dalam kelas dan menegur siswa yang tidak menjaga sopan santun seperti mengejek temannya. Yang kedelapan, bersikap bijak dalam melakukan pembahasan, menyampaikan pelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan siswa. Yang kesembilan, kepada murid yang baru hendaklah bersikap sewajarnya dan menciptakan suasana yang membuatnya merasa menjadi bagian dari kesatuan teman-temannya. Yang kesepuluh, tidak mengajarkan ilmu pengetahuan yang tidak dikuasainya. Dan yang terakhir, yang ke-11, hendaklah menutup setiap akhir pelajaran dengan ungkapan Allahu a'lam bishawab atau Allah yang lebih mengetahui. Hal ini untuk menunjukkan keikhlasan dan ketidaksombongan atas apa yang telah disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fauzia. Selanjutnya pemaparan materi mengenai syarat-syarat yang berkaitan dengan siswa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan siswa. Yang pertama, Tuhan hendaklah mengajar hanya mengharapkan ridho Allah. Tuhan yang Maha Esa menyebarkan ilmu, membutuhkan agama, menegakkan kebenaran,
melenyapkan kebodohan dan memelihara kemaslahatan umat. Yang kedua, hendaklah tidak menolak murid yang tidak memiliki niat tulus untuk belajar. Yang ketiga, hendaklah mencintai dan menyayangi siswa seperti mencintai dan menyayangi diri sendiri. Yang keempat, menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah sesuai dengan perkembangan muridnya agar mereka mudah dan memahaminya. Yang kelima, hendaklah melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Yang keenam, hendaklah bersikap adil dan bijaksana terhadap semua murid. Yang ketujuh, hendaklah berusaha untuk memenuhi kepentingan dan keperluan siswa baik dengan materi maupun dengan terus-menerus memantau perkembangan siswa baik aspek intelektual maupun akhlaknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Eca yang telah memaparkan materi dan menyelesaikan materi mengenai syarat-syarat. Lalu kita lanjut ke pematerian mengenai kode etik profesi keguruan. Silakan kepada Ahmad. Baik, untuk kode etik guru. Kode etik adalah tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk bermaksud-maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita keputusan disepakati atau kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik adalah norma yang ditentukan kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Suatu profesi dilaksanakan oleh profesional dengan menggunakan perilaku yang memenuhi norma-norma etik profesi. Kode etik adalah kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesi. Kode etik guru adalah suatu norma susila yang mengatur perilaku guru. Yang selanjutnya ada tujuan perumusan kode etik guru. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam status profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Profesi itu sendiri, secara umum, tujuan mengandalkan kode etik adalah seperti berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam kode etik, hal ini dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik status profesi akan melarang berbagai bentuk tindak atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga sering kali disebut dengan kode kehormatan. Yang selanjutnya ada yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir, material, ataupun kesejahteraan batin, yaitu spiritual ataupun mental. Dalam hal ini, kesejahteraan lahir pada anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan kepada para anggotanya. Dalam hal ini, kesejahteraan para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk pada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membatasi tingkah laku yang tidak bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Ahmad yang telah memaparkan mengenai kode etik guru, pengertiannya dan tujuannya dari perumusan kode etik. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai fungsi kode etik guru dan pengembangan pendidikan. Ada beberapa fungsi kode etik guru pada pengembangan pendidikan, yaitu meliputi pemberian pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Lalu, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Nah, sebagai guru, tentu kita dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia, baik ketika melaksanakan profesi tersebut di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru yang baik akan selalu berupaya menjaga citra baiknya sebagai guru. Ia akan selalu menjaganya dimanapun dan dalam kondisi apapun. Profesi guru pada saat ini masih banyak dipertanyakan. Bahkan, hampir setiap saat media massa khususnya memuat berita tentang guru. Ironisnya, kebanyakan berita tersebut cenderung melemahkan posisi guru, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun hal-hal yang sangat pribadi. Di sisi lain, pihak guru sendiri nyaris tak mampu membela diri. Masyarakat pun kadang mencemooh dan menuding guru tidak berkualitas dan sebagainya. Manakala putra-putrinya tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapinya sendiri atau memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itu, seorang guru harus dan wajib menjunjung tinggi kode etik sebagai tenaga pendidik. Hal ini agar anggapan guru seperti yang telah dikemukakan tadi tidak terjadi lagi. Guru harus benar-benar menjadi sosok yang digugu dan ditiru, baik oleh para siswanya maupun oleh masyarakat. Menjunjung tinggi kode etik guru artinya guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Khusus mengenai kode etik guru di Indonesia, PGRI telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART PGRI. Kode etik ini secara terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru anggota PGRI. Rumusan dan isinya senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres. Sekian dari pematerian saya. Selanjutnya langsung saya simpulkan mengenai pematerian hari ini bahwa setiap profesi memiliki persyaratan dan kode etik yang harus dipenuhi dan ditepati oleh semua profesi tersebut. Salah satunya adalah guru. Berikut ini merupakan beberapa syarat kode etik guru. Yang pertama yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan diri, kedua syarat-syarat yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan terakhir yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan siswa. Kode etik adalah tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam status profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.